Siap, hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat? Oke, baik. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena seizin Tuhan kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kita memulai pelajaran kita ya. Oke, baik. Kita menandai rasa syukur kita ini dengan doa bersama. Ibu minta salah satu dari anak-anak pimpin kita dalam doa. Ibu, Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Kita bersyukur atas Tuhan dan Tuhan benar yang kami dan kepada Bapa di surga kami telah berdoa. Amin. ya, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Ibu cek kehadiran dulu. Apriana Letmai, Butel Letmai. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran mengenai proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis. Nah, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira materi minggu lalu mengenai apa? Oke, baik. Ternyata anak-anak masih ingat materi minggu lalu ya. Hari ini kita belajar mengenai proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis. Nah, ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, mengenai peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis industri secara menyeluruh di bidang agribisnis. Nah, di mana tujuannya? Yang pertama, indikator tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 yang kita harus bahas hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi daerah dan kearifan lokal. Yang kedua, menentukan peluang usaha. Yang ketiga, menentukan rencana usaha. Pemahaman bermakna. Proses bisnis adalah serangkaian strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan konkret dan biasanya terkait dengan produk atau layanan yang akan dihasilkan perusahaannya. Sekarang Ibu mau bertanya, mengapa bidang agribisnis ternak termasuk dalam bisnis industri? Siapa anak-anak yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, siap. Agribisnis ternak memiliki peran penting dalam perekonomian seperti produksi besar, distribusi, dan lapangan pekerjaan. Oke, baik sekali. Kita kasih aplaus. Ya. Karena agribisnis ternak itu memiliki peran penting dalam perekonomian global dan tergolong dalam bisnis industri. Karena sifatnya yang melibatkan seperti produksi besar, distribusi, dan peluang lapangan pekerjaan. Kita lanjut. Ibu akan menayangkan sebuah video yang nanti anak-anak mengamati video ini. Setelah mengamati habis, Ibu minta anak-anak memberikan pendapat mengenai video ini. Bisa ya? Oke, Ibu putar dan silakan anak-anak menonton ya. Sumatera memerlukan tantangan. Nah, berikut saya akan menyampaikan tentang pengalaman Mas Rifki bagaimana merawat sapi-sapinya di daerah Kisaran, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia.
berikut sharing pengalaman Mas Rifki tentang bagaimana merawat sapi di daerah Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah salah satu peserta pelatihan sapi bagus angkatan 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Sehat baik, ya? Pak. Iya. Mas bisa menceritakan tentang bagaimana awal mula usaha sapi yang Mas Rifki kelola di Asahan? Baik, Pak. Untuk pengalaman sendiri berawal dari dorongan orang tua, lebih tepatnya dorongan orang tua untuk membangun bisnis peternakan. Di awal tahun 2022, lebih tepatnya Februari, dibangunlah kandang di sekitaran desa, lebih tepatnya Berjanji Aceh, Kabupaten Asahan. Di situ dibangun dengan kapasitas 20 ekor lebih. Dibangun dengan cara pemberian pakan itu sendiri masih tradisional lebih tepatnya, Pak. Lebih tradisional karena masih diangonkan oleh anak kandang. Pukul 6 pagi lebih tepatnya disebarkan di sekitaran kelapa sawit, perkebunan. Lalu yang anak kandangnya meninggalkan sapinya biar bebas gitu dia. Begitu ya, Iya. seharian dilepas di dilepas. padang pengembalaan di bawah kelapa sawit gitu Iya, ya. betul, Pak. Baru anak kandangnya pergi ke kebun untuk mengarit rumput pacong yang telah ditanam sebelum pembangunan kandangnya sendiri. Dibawa ke kandang, ditaruh, nanti setelah pukul 5 sore dicari sapinya, baru nanti setelah dapat diiring ke arah kandang untuk pulang. Setelah itu baru diberi pakan lagi, beri pakan menggunakan rumput pacong lebih tepatnya. Dengan itu pun dengan tradisional juga, masih menggunakan sabit kalau kata orang sana, Untuk mencacah rumput pacongnya itu ya. masih tradisional juga, menggunakan sabit gitu. Habis itu dibiarkan, baru malamnya dikasih lagi Rumput juga ya. rumput juga lagi, Pak. Oh, jadi mayoritas dikasih rumput aja gitu. Iya, iya betul, Pak. Jadi masih rumput terus Begitu pakannya. ya. Iya. Begitu. Nah, sapi-sapi jenis apa yang dipelihara di sana, Mas Rifki? Kalau untuk jenis sapi sebenarnya masih sapi kampung kalau lebih tepatnya, Pak. Baru ada sapi Bali, cuman nggak banyak karena untuk mencari sapi Bali yang asli itu susah, Pak. Begitu ya. Iya, karena yang asli itu kan tanda-tandanya kan kaos putih kalau Iya. kata orang sana. Iya, Di sana masih susah cari yang asli. Jadi masih sapi-sapi kampung lah. Gitu ya. Oke. Nah, setelah sapi dipelihara, kemudian bagaimana cara pemasarannya, Mas? Untuk pemasarannya sendiri seperti yang dijelaskan di Sapi Bagus Farm, ada yang event kebesaran agama Islam lebih tepatnya seperti Idul Adha, Idul Fitri. Tapi untuk permingguannya ada juga, Pak. Permingguannya jadi seperti terkadang ini sapi dibeli dari orang petani. Kalau yang mohon maaf, kalau yang untuk di kandang sendiri itu event Lebaran gitu, Idul Adha. Tapi ada juga sebenarnya bisnis sampingannya dibeli dari petani, sapi sekitaran seminggu diputar dijual lagi gitu, Pak. Oh, perdagangan sapi gitu Perdagangan ya. sapi jadinya, Jual Pak. beli ya. Ya, kayak pelanti kalau kata Wah, orang luar Jawa, biasa ya. ya. Jadi bukan hanya sekedar memelihara sapi, tetapi juga berbisnis. Berbisnis. Ini untuk perputaran gitu Iya, ya. Pak. Jadi Oke. dibeli dengan modal sekitar 10 juta contoh. Nanti seminggu kemudian dijual lagi dengan harga 11 juta gitu, Pak. Begitu ya. Iya. Iya, oke. Bagi Nah, dua dengan hasil. Mas Rifki kan jauh-jauh dari kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ke Jakarta ini ya. Apa sebenarnya harapan Mas Rifki untuk bergabung di pelatihan bisnis sapi ini? Tentunya yang pertama sebenarnya itu butuhnya mentor sebenarnya, butuhnya mentor untuk berbisnis dengan lebih baik lagi, dengan lebih efisien. Juga memerlukan jaringan tentunya, karena kan di Sapi Bagus Farm ini udah sampai 53 pelatihannya. Tentu sebelum-sebelumnya sudah ada orang hebat yang berhasil. Jadi saya membutuhkan jaringan-jaringan melalui media sosial mungkin, baru kemudian juga mendapatkan ilmu untuk mengolah
pakan yang baik. Sebenarnya selain pemberian rumput kan harusnya ada pemberian konsentrat. Jadi saya ingin memperdalam pemberian pakan selain rumput agar lebih efektif gitu. Luar biasa. Jadi beliau ini harapannya ikut bergabung di pelatihan Sapi Bagus Farm. Pertama adalah untuk mendapatkan ilmu pengalaman, kemudian yang kedua mendapatkan mentor karena juga nanti bisnis berjalan perlu konsultasi, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan jaringan karena dengan jaringan inilah bisnis bisa berkembang. Demikian ya. Betul, Pak. Baik sahabat, demikian sahabat, semoga bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat semua. Tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sapi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah memperhatikan video yang ibu sudah tayangkan tadi toh? Oke, baik. Dari pengamatan tadi anak-anak sudah melihat video. Sekarang ibu kasih tugas untuk anak-anak memberikan pendapat mengenai video tadi. Memberikan pendapat yaitu yang ibu sediakan di depan sini, yaitu melalui barcode Google Form yang disediakan. Yang memiliki HP bisa akses lewat HP ya. Yang memiliki HP tolong ambil. Oke, baik. Anak-anak yang memiliki HP sudah mengakses lewat barcode yang ibu sudah bagikan. Sudah selesai? Sudah. Oh, oke, baik sekali ya. Bagus. Kita lanjut ya. Kita masuk di materi inti, di mana hari ini ibu juga akan menayangkan video mengenai di mana potensi daerahnya nanti ada di tayangan ini. Hasil itu setelah anak-anak mengamati video tersebut, nanti kita akan ibu akan membagikan LKPD dan menerjemahkan lewat LKPD yang ibu sebentar bagikan ya. Tapi sebelumnya itu kita terlebih dahulu harus menonton dulu ini video. Kita mulai ya. Ibu tayang video di depan. Silakan anak-anak memperhatikan dan mengamati baik-baik video yang ibu tayangkan ya. Bisa? Bisa. Oke. Perkembangan dan peningkatan produksi peternakan terus dipacu melalui berbagai program dan kegiatan, baik berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, pengadaan bibit unggul, inseminasi buatan, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pembinaan hijauan makanan ternak dan kesehatan hewan.
Peluang investasi pada peternakan adalah sapi kreman. Di Kecamatan Sukasada, sapi ini dipelihara oleh kelompok ternak Nandini yang ada di Desa Pancasari. Kegiatan investasi pada sektor peternakan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan peternakan sapi skala besar, pengembangan pusat pemotongan dan pengemasan daging sapi, baik untuk pemenuhan akomodasi wisata atau pasar antar pulau. Dan terakhir, usaha pakan ternak sapi. Oke, baik. Mungkin videonya sekian dulu ya. Tadi anak-anak sudah mengamati semua toh? Ya. Bagus sekali. Tadi kita lihat hasil peternakan dalam bidang ini ruminansia, ada ternak besar yaitu sapi dan ada kambing serta ayam pedaging. Di mana di hasil pengusaha tadi itu Raja Banten itu menghasilkan dia bisa memproduksi daging, bisa memproduksi susu dan bisa memproduksi yang namanya telur. Jadi banyak sekali, bahkan dari situ lagi dia bisa mengolah lagi menjadi makanan, ini snack, seperti stick tadi sangat jelas sekali ya. Ini mengenai ini materi inti yang kita sudah nonton tadi lewat video ya anak-anak. Bisa paham ya? Bisa. Oke, baik. Jadi sekarang waktunya untuk kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok, ibu minta anak-anak bagi dalam 2 kelompok saja ya. Coba perhatikan LKPD yang ibu bagikan setiap kelompok ya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang pertama di situ mengenai menentukan potensi daerah. Tadi kita sudah lihat contoh mengenai potensi daerah yang ada di Banten, di Kabupaten Buleleng. Itu adanya di sana tadi kita lihat ternak ruminansia dan ternak unggas. Penghasilannya produksi daging, susu, dan telur. Oke, anak-anak bisa paham sekali ya. Sekarang yang ibu minta, anak-anak menentukan potensi daerah apa kira-kira yang ada di kita sini, khususnya di Kabupaten Anak-anak bisa paham ya? Bisa. Kira-kira di daerah bagian mana yang cocok untuk beternak? Anak-anak nanti isi kolom yang bagian pertama itu daerah mana. Kita jangan ambil di bagian yang luar, tapi kita ambil kita punya daerah sendiri. Anak-anak bisa ya? Oke. Terus potensi SDA-nya mendukung atau tidak? Sumber daya alamnya seperti apa? Bisa ya? Terus potensi sumber daya manusianya seperti apa? Dan sosialnya seperti apa? Itu yang nanti untuk pertanyaan nomor 1 yang anak-anak kerjakan di LKPD ya. Sekarang kita masuk di nomor 2 mengenai menentukan rencana usaha. Kira-kira rencana usaha apa saja? Nanti yang kita anak-anak yang jawab di LKPD ya. Terus kita masuk lagi yang ketiga, menentukan potensi
Ketiga, rancangan usaha apa? Nanti anak-anak merancang kira-kira rancangan usaha apa saja. Nanti anak-anak tulis di LKPD situ ya. Ya, Ibu. Ya. Bagaimana? Oh, bisa sekali ya anak-anak. LKPD itu kita bisa mengakses dan mencari ini referensinya bisa lewat internet ya, lewat Google ya. Dan Ibu juga ada bagi materi yang Ibu bagikan mengenai materi kita hari ini, Ibu sudah bagikan juga. Nanti anak-anak bisa baca lewat buku dengan materi yang Ibu sudah bagikan ya. Silakan anak-anak berdiskusi kelompok. Masing-masing kelompoknya berdiskusi ya. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit tadi tayangan video sudah. Dan sekarang anak-anak berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, hasil diskusi itu nanti sebentar anak-anak presentasi lagi ke depan. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Semangat ya anak-anak. Ya, Ibu. Silakan kerjakan. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 2 ya? Oke, baik. Kalau kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah. Oh, sudah juga ya anak-anak. Ya, bagus sekali. Sudah mengerjakan LKPD-nya. Sebelum kita mempresentasikan hasil presentasi anak-anak, Ibu minta kita stretching dulu ya anak-anak. Kalau Ibu bilang ini ayam berarti kakinya ada 2 toh, berarti anak-anak tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang kambing berarti tepuk tangan berapa kali? 2 kali. Karena binatang itu ada kakinya ada 4, ada yang 2 ya. Kalau seandainya Ibu bilang ini ular, berarti anak-anak tepuk tangan atau tidak? Tidak. Oke, baik. Ibu minta anak-anak sekarang bagi anak-anak. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Ayam, kambing, ada 4 semua ya? Sapi, ular. Berarti anak-anak kurang ini ya konsen. Ya, mungkin pengaruh capek waktu tadi kerja itu LKPD ya anak-anak. Kita ulang lagi. Kambing, sapi, ular, kerbau. Oke, baik sekali ya anak-anak. Ternyata anak-anak sampai jam ini anak-anak masih semangat ya. Kita melanjutkan materi kita hari ini. Bagus sekali. Ibu silakan anak-anak duduk lagi. Dan kita akan mempresentasikan hasil kerja kita ya anak-anak. Sudah siap ya? Sudah. Oke, baik
Kelompok mana yang duluan presentasi? Oh, oke. Silakan kelompok 2 untuk maju di depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Oke, baik. Untuk kelompok 2, Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya Oke, silakan. Nomor 1, Kelompok lain perhatikan ya. soal menentukan potensi daerah. Daerah yang kami ambil, daerah bersaing, potensi sumber daya alam, lokasi dan iklim, potensi sumber daya manusia, tenaga kerja yang tersedia, sosial, memberikan pendapatan tambahan kepada warga. Nomor 2, menentukan rencana usaha. Yang pertama, analisis potensi pasar, yaitu mengidentifikasi permintaan dari konsumen. Yang kedua, studi persaingan, yakni menilai pesaing yang ada. Dan yang ketiga, identifikasi kebutuhan pasar, misalnya kebutuhan yang belum terpenuhi, serta yang keempat, pemasaran. Manajemen sumber daya manusia. Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk beberapa banyak pekerja yang kita butuhkan dan bagaimana kita akan melatih dan mengelola mereka. Yang keenam, pemasaran dan penjualan. Rencanakan bagaimana Anda akan memasarkan produk ternak Anda. Ini termasuk kuliah penjualan seperti penjualan langsung, penjualan kepada pedagang atau melalui pasar. Oke, bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Ya, hasil presentasinya. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan mengenai hasil presentasi dari kelompok 2? Pas? Pas. Oke, baik sekali ya. Sekarang giliran kelompok 1. Sudah siap? Siap. Oke, baik sekali ya anak-anak. Silakan maju kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca untuk menyampaikan. Soal pertama, menentukan potensi daerah. Potensi daerah berupa piting, potensi sumber daya alam, lokasi, iklim, potensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan keterampilan. Sosial, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, sumber daya dan anggaran, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti modal dan peralatan. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Tentang pemasaran dan promosi. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan pertanyaan. Oke, kelompok 1 bagaimana, ada tanggapan? Pas, sangat jelas ya? Oke, baik, kita beri aplaus buat kelompok 1. Bagus sekali ya hasil presentasinya, silakan dulu. Bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Tadi anak-anak sudah mengidentifikasi potensi daerah mana yang diambil, yaitu kita ambil tadi anak-anak dari hasil diskusinya tadi Ibu lihat ambil yang ada di daerah bagian A. Oke, baik. Tadi anak-anak semua sudah presentasi. Dari hasil presentasi tadi Ibu minta anak-anak menyimpulkan, memberikan kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini. Ibu minta anak-anak yang memberi kesimpulan ya. Ibu bisa? Bisa. Oke, baik. Jadi Ibu minta salah satu siapa yang memberi ini kesimpulan, silakan angkat tangan. Saya ya, silakan Nova untuk memberi kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, baik. Pada pertemuan kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa proses
Ternak mencakup berbagai kegiatan, yakni yang pertama menentukan potensi daerah, yang kedua pengadaan ternak, yang ketiga pengolahan hasil ternak, dan yang keempat pemasaran hasil ternak. Oke, baik sekali, bagus sekali ya. Hasil kesimpulan dari anak peserta didik kita yaitu Nova. Tepuk tangan buat. Bagus sekali kesimpulan dari anak-anak. Ya, jadi proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak itu dimulai dari apa tadi? Yaitu menentukan potensi daerah. Tadi anak-anak sudah menentukan, khususnya tadi kalau video ada di daerah Banten ya, di Kecamatan Buleleng. Tapi tadi anak-anak dari hasil diskusinya Ibu lihat anak-anak mengambil potensi daerah yang ada di Kabupaten Oke, baik. Dari hasil diskusi tadi Ibu sangat apresiasi sekali buat anak-anak, luar biasa sekali ya hasil diskusinya, sangat bagus. Dan apa yang anak-anak sudah identifikasi tadi, dari menentukan rencana usaha, anak-anak sudah menyampaikan semua, terus rancangan usaha apa saja anak-anak tadi sudah menyampaikan semua lewat diskusi ya. Ya, materi kita mengenai proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak, materi kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi pertemuan pada minggu berikut. Ya. Mengenai memahami profesi pemproduksi ternak. Ibu minta kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya, karena seizin Tuhan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya anak-anak. Ibu minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Ya, silakan maju. Ibu guru serta teman-teman semua, sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa dulu. Ajaran yang kepercayaan saya yaitu berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa. Baik, terima kasih ya sudah pimpin kita dalam doa hari ini. Maka berakhirlah kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa pada minggu depan. Ya, hormat. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Ibu.